Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniati Kevin Haryanti. Saya dari kelas 1J Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai komputer dan teknologi. Tunggu ya slide selanjutnya. Yang pertama, ada penjelasan tentang perbandingan komputer dari generasi pertama hingga generasi ke-6 atau hingga saat ini. Yang pertama itu ada generasi pertama digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memorinya. Karakternya dengan komponen vakum tabung dan perputaran memori. Pada generasi kedua, komputernya mempunyai ukuran yang lebih kecil, lebih cepat, harganya lebih murah, baterainya lebih hemat, energinya juga lebih hemat dibandingkan dengan generasi pertama. Dilakukan pengembangan memori inti magnetik menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, kapasitas memori sudah lumayan besar. Nah, generasi ketiga pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan IC, kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer menjadi lebih kecil dan murah, harganya murah. Kemudian dapat dijual karena ukurannya lebih kecil sehingga dijualnya lebih terbuka dibanding generasi sebelumnya. Pada generasi selanjutnya, laptop sudah sangat. Nah, pada generasi ini yang kita kenal dengan laptop seperti itu, ukurannya sudah lebih kecil dibanding sebelumnya. Bahkan dapat dibawa kemana-mana. Jika generasi kemarin itu hanya dapat ditaruh di suatu tempat dan digunakan di tempat itunya, nah generasi keempat ini ukurannya sudah lebih kecil dan dapat dibawa kemana-mana. Pada generasi kelima, komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya L51 atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Nah, komputer generasi ini ditandai dengan munculnya konduktor. Pada generasi terakhir, dari sisi teknologi, beberapa ilmuwan komputer meyakini suatu saat tercipta apa yang disebut dengan biochip, yang disebut dari bahan protein sintetis. Robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan, sehingga banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya atau bahkan lebih digembleng untuk memahami teknologi agar dapat menggunakan komputer pada generasi ke-6 ini karena sudah sangat canggih seperti manusia, seperti orang hidup gitu. Oke, next. Nah, ini contoh-contoh dari komputer dari mulai generasi pertama hingga generasi ke-6. Terlihat jelas bahwa sejak dahulu komputer sudah ada, namun berbeda fungsinya dengan sekarang. Sekarang jauh lebih canggih, lebih kecil ukurannya, lebih besar kapasitasnya. Jika dulu terbatas, bahkan sedikit komputer yang bisa digunakan oleh seseorang. Jadi kebanyakan komputer itu digunakan untuk perusahaan besar atau organisasi-organisasi yang membutuhkan teknologi seperti itu. Selanjutnya, nomor 2 ada evolusi perkembangan teknologi informasi. Evolusi perkembangan ini mempunyai 4 era atau 4 tahapan, 4 sejarah, 4 periode, seperti itulah. Pertama ada pada era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 60-an
Ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri, pemakaian komputer ditujukan untuk meningkatkan efisiensi karena terbukti akan untuk pekerjaan tertentu. Pada saat era ini, era komputerisasi bertujuan, ya semuanya sih untuk bertujuan mengefisien pekerjaan. Cuma ini masih mini komputer atau komputer yang zaman dulu seperti itu. Kemudian ada era sistem informasi. Era sistem informasi ini sistem informasi ditekankan, yang sangat ditekankan itu sistem informasinya, di mana komputer dan teknologi informasi merupakan komponen dari sistem tersebut. Ditekankan oleh beberapa ahli manajemen bahwa perusahaan yang menguasai informasi lah yang memiliki keunggulan kompetitif di dalam lingkungan makro. Seperti itu. Kemudian ada era teknologi informasi. Di awal tahun 70, teknologi PC atau personal komputer. Nah, yang zaman sekarang nih udah ada. Itu digunakan sebagai pengganti mini komputer. Zaman dulu diperkenalkan sebagai pengganti mini komputer. Perusahaan yang telah memanfaatkan teknologi komputer sangat efisiensi. Tuh, berarti sangat memudahkan banget dalam menyelesaikan pekerjaan di sebuah perusahaan dan efektif dibandingkan perusahaan yang sebagian prosesnya masih dikelola secara manual. Yang terakhir ada era globalisasi informasi. Ini era terakhir masuk ke dalam sejarah evolusi teknologi informasi. Pertengahan tahun 80-an, perkembangan di bidang teknologi informasi, transaksi perdagangan dapat dengan mudah dilakukan. Nah, zaman sekarang nih, seperti contohnya transaksi dagangan yang dilakukan melalui teknologi itu ada marketplace contohnya. Dan untuk menggunakan pembayarannya itu menggunakan electronic money seperti GoPay, ShopeePay dan lain sebagainya. Itu contohnya. Selanjutnya yang ketiga ada jenis-jenis komputer. Jenis komputer berdasarkan fungsinya ada 4. Itu pertama ada embedded system atau embedded system. Maksudnya apa? Sistem komputer yang dirancang khusus untuk tujuan tertentu sehingga hanya berfungsi untuk melakukan tugas tertentu, gak bisa menyelesaikan berbagai macam tugas yang dibutuhkan manusia kalau embedded system. Ada IA atau Information Appliance, yaitu sistem komputer yang dirancang khusus untuk melakukan pekerjaan elektronik seperti mengedit teks, mengedit fotografi, atau memainkan musik. Ada workstation, yaitu komputer yang dirancang guna melayani satu pengguna dan berisi beberapa perangkat keras khusus, memiliki kinerja yang lebih optimal, serta memiliki layar beresolusi tinggi. Terakhir ada server, yaitu komputer yang menawarkan perangkat lain atau program yang disebut klien, berfungsi untuk berbagi data atau sharing kepada klien dalam sebuah perusahaan besar. Kemudian ada jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Yang pertama ada komputer analog. Komputer analog ini dirancang untuk bekerja secara paralel untuk mengelola data yang bersifat kontinu, seperti angka, tekanan udara, temperatur, arus listrik, terus ada gelombang, penghitungan gelombang air, gitu-gitu. Jadi komputer analog itu yang memberikan angka atau memberikan data secara kontinu. Kemudian ada komputer digital. Ini dirancang untuk bekerja berdasarkan sistem operasi hitung. Variabel yang terdapat di dalamnya dinyatakan dengan besaran angka. Seperti itu. Terakhir ada komputer hybrid, dirancang untuk bekerja dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Pengaplikasiannya biasanya digunakan pada robot atau mesin sebagai pekerja pada suatu pabrik-pabrik. Seperti itu. Selanjutnya nomor 4 ada ukuran komputer. Yang pertama ada mikrokomputer. Mikrokomputer itu
Komputer yang paling kecil ukurannya dapat memakai mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan pertama. Ada mini komputer. Itu memiliki kemampuan penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih besar dibanding mikrokomputer, tapi digunakan untuk perusahaan besar dan bukan hanya digunakan untuk satu pengguna. Kemudian ada mainframe komputer. Punya ukuran yang lebih besar dengan kemampuan mengelola data yang lebih besar juga. Memiliki harga jual dan daya listrik yang tinggi. Daya listrik juga tinggi. Kemudian terakhir ada superkomputer. Memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari ketiganya. Memiliki kemampuan untuk instruksi per detik. Jadi lebih cepat, lebih nggak lola dibanding ukuran yang lain. Biasanya digunakan oleh perusahaan atau organisasi. Ini yang terakhir ya, ada komponen utama komputer. Pertama ada hardware. Hardware itu apa? Hardware itu perangkat keras. Jadi perangkat yang biasanya bisa dilihat, bisa diraba secara langsung. Fungsinya untuk mendukung segala proses dalam komputer dan bekerja sebagai perintah yang sudah ditentukan penggunanya. Kalau hardware itu kelihatan dan menggunakannya kita melihat dan memegangnya. Jadi tergantung kita mau menggunakan apa, dia akan mengikuti apa yang kita ingin gunakan. Gitu. Misalnya mouse. Kita mau menggunakan mouse ya dengan tangan, bukan dengan membuka aplikasi dulu atau apa dan lain sebagainya, itu enggak. Nah, kalau software itu perangkat lunak. Perangkat lunak nih nggak punya wujud fisik, jadi nggak kelihatan berisi data yang diprogram atau disimpan dengan fungsi-fungsi tertentu. Software dikembangkan oleh pemrograman, menggunakan bahasa pemrograman, dapat dikombinasikan dengan kode yang dapat dikenali perangkat keras, di mana dalam hal ini itu PC atau komputer. Selanjutnya ada data. Suatu pernyataan diterima secara apa adanya tanpa dikurangi dan dilebihkan. Itu adalah data. Bisa diartikan pula bahwa data dapat didapatkan dari berbagai sumber ini masih menjadi satu anggapan ataupun fakta karena belum diolah lebih lanjut. Terakhir ada user. Itu pengguna. User itu pengguna. Biasanya ditunjukkan kepada pengguna suatu sistem yang umumnya adalah manusia. Jadi user itu yang menggunakannya. Seseorang yang menggunakannya, misalnya pengguna komputer, seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.